Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Barisan keluarga Mo sangat kuat, dan ketika mereka tiba di lapangan, hal itu juga menimbulkan keributan. Selain Mo Qingzhou dan Mo Yuanshan, ada lebih dari 10 orang tua lainnya yang menguasai alam Xia. Ini adalah dasar dari keluarga Xianjun. Berdiri di area terlarang Feixian ini, itu juga merupakan eksistensi teratas dalam kekuatan abadi. Dan melihat tim keluarga Mo mengawal Sui, mata banyak orang yang hadir berubah. Primo, apakah keluarga Mo Anda berencana untuk melindungi Sui? Segera, suara yang jelas terdengar. Fu Dongli berdiri, jubah ungunya berkibar, dan napasnya mengerikan. Di sampingnya, ada beberapa orang tua dari keluarga Fu yang memiliki kekuatan abadi. Saat dia berbicara, suasana di lapangan menjadi hening, dan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Suaka. Mo Qingzhou tersenyum dan berkata tidak, keluarga Mo saya hanya mengawal Taoisu kali ini. Orang tua itu harus bertanya, apa yang disebut bajingan ini? Suara acuh tak acuh terdengar. Di Sengsuan Jianzai, kepala sekolah Qinghai mengeluarkan suara dingin. Kali ini, dia memimpin sekelompok barang antik tua sekte dari alam Xiaxia, dan dia agresif. Tidak menunggu Mo Qingzhou berbicara, Mo Yuanshan berkata dengan acuh tak acuh, artinya jika Anda Sengsuan Jianzai berani ikut campur dalam masalah ini, Anda adalah musuh keluarga Mo saya, mengerti? Wajah Hua Qinghai tenggelam. Pengawalan apa? Menurutku, keluarga Momu ingin memonopoli kekuatan reinkarnasi. Di sisi gedung abadi pedang abadi, seorang lelaki tua dengan janggut panjang dan rambut di punggungnya mengerutkan kening dan berkata, jika ini masalahnya, saya tidak akan pernah setuju dengan gedung abadi pedang abadi. Kejam. Di zaman kuno, pamornya tidak lebih lemah dari King Shi Jianxian. Mengikuti Fu Dongli dari keluarga Fu, ajaran Qinghai dari Sengsuan Jianzai, dan Xie Wenliu dari Huan Jianxian Lou, semuanya menunjuk ke keluarga Mo. Suasana langit dan bumi juga menjadi tertekan dan dingin. Duel hari ini belum dimulai, tapi situasinya tegang sampai tegang. Dan ini baru permulaan. Selanjutnya, satu demi satu terdengar, dan satu demi satu, kekuatan teratas berdiri. Mo, kamu melihat lapangan, rekan tahu mana yang bukan roh mati yang terperangkap oleh kekuatan kutukan. Keluarga Mo kamu ingin memonopoli reinkarnasi. Tidak hanya aku Tianyin Xianmen yang menolak untuk setuju, semua Daois yang hadir tidak setuju. Kepala sekolah Tianyin Xianmen lainnya berdiri dengan mata dingin. Keluarga Mo Anda adalah jaminan, kami akan memberi Anda wajah keluarga Mo, dan kami tidak akan pernah bercampur dalam duel hari ini, tetapi kekuatan reinkarnasi ini tidak dapat ditempati oleh keluarga Mo Anda. Tanah Suci Li Selatan, seorang antik tua dengan pengocok di tangannya berbicara dengan acuh tak acuh. Jika keluarga Mo tidak ingin menjadi musuh publik dari seluruh area terbatas Feixian, tolong berhenti di sini dan serahkan perlindungan Sui. Kekuatan top kuno seperti Wanling Xianshan dan Gerbang Iblis Suanyin, serta beberapa kekuatan abadi, telah terjadi satu demi satu. Kesalahan diarahkan pada keluarga Mo. Tampaknya keluarga Mo telah menjadi sasaran kritik publik. Adapun Sui, itu diabaikan. Dengan kata lain, dalam situasi seperti itu, dia sudah lama dianggap sebagai mangsa yang mematikan, dan tidak ada yang memperhatikannya. Semua ini membuat Mo Qingzhou, Mo Yuanshan dan yang lainnya merasakan tekanan datang kepada mereka, dan wajah mereka menjadi suram. Mereka mengharapkan situasi hari ini menjadi sangat serius. Tetapi saya tidak menyangka bahwa, baru saja tiba, kekuatan besar itu hanya menudingnya seolah-olah mereka telah bernegosiasi. Sui telah menonton dari awal sampai akhir. Mereka yang berani melawan keluarga Mo semuanya adalah kekuatan tingkat atas. Situasinya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan spektakuler. Ini memberi kesan bahwa pasukan teratas di area terbatas Feixian ini semuanya berkumpul di sini. Jika saya beralih ke peran normal, saya khawatir saya tidak akan mampu menahan tekanan. Tapi ekspresi Sui acuh tak acuh seperti sebelumnya, tenang. Ada lautan manusia yang luas, dan tuannya seperti hutan. Pilih saja satu, dan itu cukup mengejutkan dunia.
Su Yi tidak mengetahui identitas mereka, dan terlalu malas untuk mengetahuinya. Hari ini, teman adalah musuh. Pembagian sederhana adalah yang terbaik. Saat Anda membunuh musuh, mengapa Anda harus peduli siapa lawannya? Namun, Su Yi masih mengenali beberapa wajah yang dikenalnya. Wajah-wajah familiar itu berasal dari tradisi kuno yang telah menyatakan kesediaannya untuk membantunya mencarikan penjahit. Di depan Gunung Qingyue, Su Yi secara pribadi membantu mereka mencabut kutukan itu. Tapi saat ini, orang-orang ini berdiri di area terdekat, seperti penonton. Ketika Su Yi melirik, mereka bahkan menghindari mata mereka tanpa sadar, tidak berani menatap Su Yi. Su Yi tidak terkejut dengan ini. Mencari keuntungan dan menghindari kerugian sudah menjadi kebiasaan sejak zaman kuno. Belum lagi, dia tidak memiliki persahabatan dengan kekuatan kuno itu, paling banter hanya saling menguntungkan. Bagaimana keluarga Mo memutuskan, tolong beri aku kata bahagia. Fu Dongli berbicara dengan suara yang dalam. Langit dan bumi sunyi, dan gunung serta sungai dipenuhi dengan hawa dingin yang tak terengah-engah. Banyak mata tertuju pada kekuatan keluarga Mo. Menunggu jawaban mereka. Semua orang tahu bahwa keputusan keluarga Mo akan terkait dengan situasi selanjutnya. Mo Qingzhou menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara. Su Yi berkata, situasi hari ini dimulai dengan saya, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Mo, mengapa saya harus mengungkapkan posisi saya kepada mereka? Suara itu acuh tak acuh dan bergema di seluruh penonton. Semua orang menatap. Nona Mo, ingat apa yang saya katakan beberapa hari yang lalu, Anda hanya perlu menonton di sini, tidak perlu mencampur, cukup. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh. Penontonnya sensasional, dan ada keributan. Menghancurkan kepalanya, tidak ada yang menyangka bahwa Su Yi akan melepaskan perlindungan dari keluarga Mo dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi musuh. Oh, itu menyenangkan. Monster tua itu mencibir. Ini banyak keberanian. Seseorang memiliki tampilan yang menyenangkan. Hahaha, Primo, kamu juga telah melihat bahwa penonton terkenal dari semua lapisan masyarakat di langit berbintang ini tidak peduli dengan bantuan keluarga Momu. Fu Dongli tertawa di langit. Dan banyak dari kekuatan besar yang menghadapi keluarga Mo semuanya lega. Lagi pula, keluarga Mo adalah keluarga bangsawan dari alam abadi, dan latar belakangnya menakutkan. Sudah sewajarnya hal terbaik untuk tidak harus putus asa dengan keluarga Mo. Tak terduga, pada saat ini, Mo Qingzhou berkata dengan tegas, bahkan jika sesama Taoisu tidak membutuhkan bantuan keluarga Mo saya, sikap keluarga Mo saya telah diputuskan. Hari ini, siapapun yang menganggap sesama Taoisu sebagai musuh akan itu musuh keluarga Mo saya. Suaranya kuat. Penonton terdiam. Banyak orang tidak percaya dan hampir terpana. Keluarga Fu, Huan Jian Xianlou, Tianyin Xianmen dan tokoh besar lainnya dari kekuatan besar juga tercengang. Keluarga Mo, apakah ini gila? Mo Qingzhou, bisakah kamu mewakili sikap keluarga Momu? Wajah Fu Dongli suram. Tentu saja. Mo Yuanshan berdiri, melirik penonton, dan berkata, karena beberapa orang tuli, saya akan mengatakannya lagi, saya adalah keluarga Mo, dan saya akan selalu berdiri di sisi Su Daoyou. Suara itu nyaring, seperti guntur bergema di pegunungan. Ini adalah pernyataan, peringatan, dan sikap tegas. Semua orang heran, tidak bisa membayangkan mengapa keluarga Mo melakukan ini. Gila, keluarga Momu benar-benar gila. Fu Dongli sangat marah. Karena ide keluarga Mo telah diputuskan, jangan salahkan aku menunggu. Suara Shen Xuanjian Zai Zhang Qinghai terdengar dingin. Sosok besar dari kekuatan lain juga terlihat buruk. Mo Qingzhou mengabaikan ini, dia tersenyum manis, dan berkata kepada Su Yi, jangan khawatir, Taoisu, aku akan menyimpan kata-katamu di hatiku. Selanjutnya, kita pasti tidak akan berbaur, tapi selama Taois membutuhkan, kami, keluarga Mo, bersedia hidup dan mati untuk sesama Taois. Kata-kata ini menyebabkan keributan di lapangan. Su Yi menatap Mo Qingzhou dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa alasan mengapa keluarga Mo begitu agresif adalah karena orang asli Hong Yun, bukan seberapa besar kartu Su Yi miliknya. Namun, dia terlalu malas untuk memperhatikannya.
Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar. Minggir, biarkan dia datang. Hong Fei Guan, yang berdiri di puncak Gunung Luwu, angkat bicara, dan suaranya menyebar ke hadirin. Dia memiliki pandangan panorama dari semua yang terjadi di lapangan sebelumnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Tampaknya juga menghina untuk bergabung dalam perselisihan semacam itu. Baru setelah Sui berjalan, dia akhirnya angkat bicara. Dalam sekejap, sosok banyak tokoh besar yang menghalangi jalan depan Sui tersebar satu demi satu, memberi jalan bagi mereka. Sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak mata tertuju pada Sui, mengungkapkan niat membunuh dan sikap dingin yang tidak disembunyikan. Namun, Sui bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Kawanan musuh mengelilingi saya melihat diri saya bukan apa-apa, lebih baik daripada berjalan di halaman. Dalam sekejap mata, Sui melayang ke puncak Gunung Luwu. Tempat ini adalah tebing yang sangat besar dan luas, dan di kejauhan ada Hong Fei Guan, yang selurus pistol. Pakaian lebih baik daripada salju, naga, dan phoenix. Ketika Sui tiba, Hong Fei Guan sedikit mengangguk. Kemudian, dia melirik semua orang di kejauhan dan berkata, "Saya ulangi, dalam duel antara saya dan Sui, terlepas dari hidup atau mati, siapapun yang berani campur tangan, saya akan menjadi orang pertama yang menyelamatkannya." Satu kata pada satu waktu, bergema di langit, mengungkapkan tekad yang tidak bisa dilanggar. Ini juga sikap keluarga Hongku. Tiba-tiba, di kamp keluarga Hong, seorang lelaki tua kurus berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh. Hong Jiaoxiong. Barang antik tua dari keluarga Hong. Penonton terdiam, tidak ada yang membantah, sepertinya mereka semua setuju. Tapi semua orang tahu bahwa ketika pertempuran ini berakhir, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, badai yang tak terduga pasti akan pecah. Suasana menambah dingin 3 poin. Di puncak Gunung Wushan, Sui dan Hong Fei Guan saling berjauhan. Pertandingan ini membuat sensasi di dunia sejak setengah bulan yang lalu, memicu pertarungan yang menarik perhatian dunia, dan akan segera dimulai. Hong Fei Guan. Di tahap awal Juxia Realem. Salah satu tokoh terkemuka keturunan abadi, yang meninggalkan banyak prestasi legendaris di zaman kuno. Kekuatannya cukup kuat hingga membuat para sesepuh yang hadir di tempat kejadian merasa malu. Dalam arti tertentu, dengan tidak adanya roh mati tingkat abadi, Hong Fei Guan pasti bisa disebut alam Juxia tingkat atas roh mati. Yang paling penting adalah bahwa di area terbatas Feixian, tidak terikat oleh aturan langit dan bumi, cukup bagi Hong Fei Guan untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Sui. Kesempurnaan hebat alam Dongyu. Karakter menantang surga yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi tidak memiliki wilayah untuk diukur. Ini telah lama diketahui dunia dalam prestasi sensasional masa lalu. Jika Anda menyerahkannya ke dunia luar dan melihat sebagian besar orang yang hadir, mereka tidak akan berani menghadapi Sui secara langsung. Saat ini, di puncak Gunung Luwu, duel akan dimulai di antara keduanya, siapa yang tidak memperhatikan. Semua orang menahan napas dan melihat dari kejauhan, seolah-olah mereka takut kehilangan detail apapun. Dibandingkan dengan orang-orang yang hadir, baik Sui maupun Hong Fei Guan tampak sangat santai, seperti dua turis yang bertemu di puncak gunung dan menyaksikan dari kejauhan. Hong Fei Guan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Sui berkata, "Saat ini dan di sini, apakah adil untuk membicarakannya berlebihan? Saya hanya bertanya kepada Anda, karena ini adalah debat tentang Taoisme, dapatkah ada aturan?" Mata Hong Fei Guan jernih, dan dia dengan tenang berkata, "Lawan kekuatanmu, bagi hidup dan mati, dan putuskan hasilnya. Kamu adalah seorang pembudidaya pedang, kamu dapat menggunakan pedangmu." Mendengar ini, banyak monster tua yang hadir menunjukkan ekspresi lucu. Mo Qingzhou dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka dan mengerutkan kening. Aturan seperti itu tampaknya adil, tetapi apakah itu benar-benar adil? Perlu dicatat bahwa dalam pertempuran King Yuesan, adik laki-laki Hong Fei Guan, Hong Fei Yu, menggunakan kartu trufnya berkali-kali, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan oleh Sui. Seperti Qinggang Xian Jiao, dan kekuatan kehendak peri.
Karena itu, semua orang di area terbatas Feixian sudah tahu bahwa selain mengendalikan kekuatan reinkarnasi, Sui juga memiliki kartu truf yang sangat menakutkan. Misalnya kompor misterius itu. Tapi sekarang, ketika Hong Fei Guan mengusulkan aturan seperti itu, dia pasti menyadari hal ini, dan dia tidak berniat melawan Sui dengan benda asing. Namun, tidak ada yang bisa menyalahkan apapun. Lagi pula, jika Anda memainkan kartu truf, dengan latar belakang keluarga Hong, Anda dapat mempersiapkan banyak pembunuh luar biasa untuk Hong Fei Guan. Sui tidak tahu, hanya mengangguk dan berkata ya. Dentang. Dengan pisau di tangan, aura Hong Fei Guan tiba-tiba menjadi ganas. Hong Fei Guan King Yu. Sui berpikir. Mata Hong Fei Guan halus, dan dia mengangguk ya, di mana pedangmu, bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Sui tersenyum dan berkata, itu tergantung pada kemampuanmu. Dengan kata berkibar, semua orang di kejauhan tertegun. Di hadapan keberadaan seperti Hong Fei Guan, Sui benar-benar meremehkan menggunakan pedang untuk pertama kalinya. Kebanggaan. Fu Dongli mencibir. Banyak orang juga berpikir demikian. Hong Fei Guan menatap pedang di tangannya, dan berkata dengan lembut, kalau begitu. Coba saja. Tembakan Hong Fei Guan. Dalam sekejap, di bawah langit yang suram, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka, dan setiap retakan dipenuhi dengan energi pedang hitam, saling silang dan padat. Mata dan pikiran penonton di kejauhan terasa perih, dan semuanya berubah warna. Segera setelah ahli mengambil bidikan, Anda akan tahu jika ada. Pisau Hong Fei Guan membuat mereka yang berada di alam kabut mencium ancaman mematikan. Pedang pendingin Wan Lian. Mo Qingzhou merasa tegang. Ini adalah warisan keluarga Hong. Dikabarkan bahwa itu dibuat oleh salah satu leluhur keluarga Hong. Tidak diragukan lagi, Hong Fei Guan tidak berniat untuk menyimpannya sama sekali, dan langsung menggunakan kekuatan tertingginya untuk membunuh Sui dengan kekuatan yang menggelegar. Karakter di bawah alam siaksia tidak dapat membuka mata mereka sejenak, jiwa dan suasana hati mereka sangat terkejut, dan mereka semua menjadi pucat. Dihadapkan dengan pisau ini, Sui menyipitkan matanya, dan segera menunjukkan senyuman. Jalur pisau seperti itu sangat bagus. Ledakan. Jubah lengan Sui bengkak, dan 5 jari putihnya mencuat, dan dia menghancurkannya di udara. Energi pedang di langit bergetar hebat, lalu meledak. Pada jarak 10 kaki dari sosok Sui, sosok Hong Fei Guan dikejutkan oleh energi pedang. Lapangan berguncang, dan orang-orang tiba-tiba menyadarinya. Setelah tebasan sebelumnya, Hong Fei Guan telah diam-diam menjaga Chen Chang, dan hampir saja membunuh Sui. Dan kekuatan mengerikan dari pedang Sui juga sama menakutkannya. Bagus. Mata Hong Fei Guan cerah, mengungkapkan niat bertarung yang fanatik. Jubahnya bergetar, sosoknya melesat ke depan lagi, dan dia menebas dengan pisau. Sui melangkah ke dalam kehampaan dan mengguncangnya dengan kepalan tangan. Ledakan. Di bawah langit, keduanya bertarung dengan sengit, seolah dua matahari bertabrakan. Cahaya peri yang kejam meraung padanya, mengguncang langit ke segala arah. Penonton di kejauhan dikejutkan oleh kekaguman dewanya, dan mereka semua bergidik dan tersentak. Yang disebut pemimpin di antara keturunan abadi harus seperti ini. Mengesankan seperti dewa, memegang pisau dan membelah langit. Awalnya, semua orang mengira Sui tidak akan bisa bertahan lama di bawah pukulan Hong Fei Guan. Tetapi kenyataannya benar-benar tidak terduga. Memang benar Sui bertangan kosong dan tidak pernah menggunakan pedang, tetapi dalam pertarungan melawan Hong Fei Guan, bukan saja dia tidak ditekan, tetapi dia memiliki kecenderungan untuk melawan di pengadilan. Ini benar-benar luar biasa, dan juga menyebabkan banyak kegemparan. Beberapa monster tua yang berdiri di tingkat atas Juxia Realem tampak terkejut, sulit membayangkan bagaimana Sui melakukan ini. Perhatikan bahwa ini bukan dunia luar. Tanpa batasan aturan langit dan bumi, Taoisme Hong Fei Guan dapat ditampilkan sepenuhnya. Su yang bermarga ini tidak boleh tinggal. Kalau tidak, aku takut aku tidak akan pernah menyerah lagi setelah hidupku. Seseorang mengertakkan gigi dan mengerutkan kening. Coba pikirkan, alam Dongyu hanyalah basis kultivasi yang lengkap, dan itu sudah sangat menantang,
Jika Anda membiarkannya menginjakkan kaki di jalur kenaikan, apakah masih bagus? Pasti misteri reinkarnasi yang membuat orang ini memiliki warisan dan kekuatan yang mengerikan. Pantas saja para dewa tidak bisa mentolerir kemunculan reinkarnasi. Kekuatan terlarang seperti itu benar-benar luar biasa. Seseorang patah hati, matanya merah. Tidak peduli betapa menantangnya dia pasti akan mati hari ini. Seseorang tampak dingin dan membunuh. Kekuatan Hong Fei Guan sudah lama tidak diragukan lagi. Namun berbeda ketika melihat Sui. Pedang adalah Dao, Dao adalah pedang, hatiku adalah Dao, aku dapat membunuh matahari, bulan, hantu, dan dewa. Tiba-tiba, petugas Hong Fei di medan perang berkibar dengan rambut panjangnya, berteriak keras, dan menebas dengan marah dengan pedangnya di udara. Ledakan. Beberapa monster tua di alam Siaksia mau tidak mau menjadi menyeramkan dan menakjubkan. Ini jelas merupakan langkah pembunuh. Dalam satu pisau, ada semangat dan kemauan Hong Fei Guan. Terus berlanjut. Mata Sui sedikit memadat, dan dia tiba-tiba menarik tangannya ke depannya, seolah memeluk Tai Chi, dan tirai pedang muncul. Tirai pedang baru saja terbentuk, dan pedang Hong Fei Guan sudah ditebas. Ledakan. Kekosongan seribu zang yang berpusat pada Sui runtuh dengan keras, dan cahaya pedang yang keras serta energi pedang menyebar dengan hebat, memicu cahaya yang luar biasa, hamparan putih. Apakah Sui kalah? Saat asap dan debu menyebar, semua orang melihat dengan saksama. Setelah itu, saya melihat pemandangan yang mencengangkan. Melihat Sui berdiri di udara, jubahnya bergetar, dan di antara telapak tangannya, ada energi pedang hitam yang menyilaukan terjepit dengan kuat. Langkah pembunuh Hong Fei Guan sebenarnya diblokir dari depan. Saat orang melihat pemandangan ini, mereka melihat Sui menggosok tangannya. Ledakan. Penonton terdiam, semua mata terbelalak. Di kejauhan, Hong Fei Guan mengerutkan kening. Wajahnya, yang selalu tenang, menunjukkan ekspresi terkejut yang langka saat ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.